saya Ruswadi selaku koordinator penyuluh di Batgarai terhitung 1 Januari 2021. Nah, sebenarnya saya juga dari 2017 sampai 2019 saya sempat di Batgarai juga 2 tahunan, kemudian balik ke Kepahyang, lagi sini balik pulang kampung gitu ya. Jadi tujuan kami di sini Pak, kami ini sebenarnya sebelumnya saya jelaskan lagi mungkin bayang ini gambarannya Pak, bahwasanya tahun ini dari Dinas Bupati Kepahyang melalui Dinas Pertanian itu ada kegiatan pengembangan tanaman porang sebanyak 1.000 hektar. Jadi karena masyarakat kita ini termasuk belum banyak yang begitu paham, bahkan belum ada yang kenal apa itu porang. Jadi kan masih bertanya-tanya tuh, cak mana itu tanaman porang. Apalagi yang paling banyak bertanya nih, cak mana pasarnya, ya kan? Karena memang prinsip budidaya, prinsip agribisnis tuh sekarang tuh kita ke pasar dulu baru nanam ceritanya kan. Jadi artinya kelak apa yang kita tanam itu terjamin. Jadi banyak petani itu seperti itu. Dan kami juga tidak bisa jawab karena kami sama sekali belum ada pengalaman di situ, belum ada ya mau ngomong sebagian besar kawan-kawan mungkin baru ini nengok orang ya kan. Ya, jadi dengan adanya lokasi di sini kami hari ini secara tidak langsung kami main ke sini berkunjung ke Bapak Herman, sekaligus kami studi banding nih Pak, nengok-nengok inilah porang rupanya. Ya, jadi nanti mungkin kita bisa sharing tukar pengalaman Bapak. Seperti apa mungkin kan proses Bapak selama ini sampainya jadi di puncak ini. Ya. Dan mungkin Bapak bisa kasih bayangan ke kami pasarnya ke depan cak mana. Jadi nanti kami juga bisa menjabarkan ke istilahnya mitra kami penyuluh ini kan petani Pak. Kalau memang petani di desa binaan itu berminat, pasti dia nanya kan, seperti apa sih porang itu. Kami paling tidak ada bayangan, kami bisa jawab apa itu. Kalau selama ini kan kami tampung dulu apa pertanyaan masyarakat nih kan, karena saya perhatikan untuk tanaman porang ini masih sangat jarang. Ini aja saya baru dapat 2 lokasi tempat kasus di sini sama di menjelang ini dari Babakan Bogor ke Barakwetan. Nah, itu pun Kupang Sari dengan Sahang kalau nggak salah itu memang lumayan lebar situ. Nah, jadi karena di sini yang lebih dekat ke kantor kami dan ini memang wilayah binaan kita dulu, jadi tidak salahnya kami langsung main ke sini dan langsung istilahnya mungkin nanti bisa rekan-rekan sekalian silakan bertanya dengan Bapak Herman Sri seperti apa porang itu. Jadi silakan nanti ya, enggak usah disimpan-simpan. Jadi nanti kalau rekan-rekan sekalian di desa binaan sudah menawarkan program dari kantor Dinas Pertanian, kita ada program porang sekian dan polanya harus melalui kelompok. Nah, paling tidak kan kalau mereka bertanya seperti apa itu porang, kita paling tidak bisa menjabarkan ya. Mungkin itu aja Pak, mukadimah dari saya, silakan Pak mungkin untuk menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama mari kita bersyukur bahwa sampai hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan sehingga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bisa kami ucapkan terima kasih pada anak kami yang selaku PPL di sini yang sudah mengajak dari Dinas Pertanian, PPL dan anggota untuk melihat perkembangan tanaman porang. Jadi awalnya gini, saya nanam porang ini pada saat awal corona. Nah, kita kan cuma diam di rumah. Jadi dari YouTube kita lihat, nah ini ada satu komoditi yang memang kedepannya menjanjikan. Nah, jadi kami terus nonton tanya sini tanya situ. Nah, akhirnya kami ketemu dengan Pak Paidi Porang yang di Madiun. Jadi kita koordinasi dengan dia. Nah, dia siap menerima. Nah, kemudian kita coba. Jadi berkumpullah kami itu yang mau coba-coba, tapi mereka kan punya duit galau.
yang aku sendiri yang tidak punya duit. Nah yuk, pertama Pak Ujang, anggota DPR kan, dia punya duit. Kemudian Pak Budi Hartono, juga anggota DPR, punya duit. Mereka punya duit, pajak beli banyak, nanam suruh orang. Nah yang kita karena tidak punya modal, aku cuma beli 20 kilo. Kita pesan ke Jawa 20 kilo, nah kita tanam karena masih tidak belajar terus, langsung kita tanam. Nah ini 20 kilo kita tanam 15 kilo di lahan ini 15 kilo. Nah yang 5 kilonya tersisa. Ini aku cerita pengalaman ya. Jadi kita tanam bulan 7 di lahan ini, asal tanam itu. No, dari orang tua tuh kalau nak makan nanam. Jadi begitu ada bibit langsung kita tanam. Nah kita tanam bulan 7 itu bulan 9 bertumbuh. 2 bulan ini tidak tumbuh. Nah kita mulai ragu, apakah bibit kita bagus atau tidak. Nah yang sisanya 5 kilo ini mulai tumbuh. Kita gali lagi rupanya tumbuh. Nah yang 5 kilo ini kita pelajari lagi. Rupanya orang ini tidak disemai. Seperti nyemai jahe. Nah jadi yang ini kita semai. Kita ikuti cara-cara nyemaiannya. Nah yang ini 15 hari kita semai. Tumbuh. Nah kita buatlah satu petak lagi di situ. Kita tanam bulan 10. Nah yang ini bulan 9 baru mulai tumbuh. Nah yang situ kita tanam bulan 10, 15 hari rata tumbuh. Jadi tumbuh galau. Nah ini kemarin tuh dari awal nanam, karena memang niat kita nak ngajak orang-orang Kepayang, orang Bengkulu ini untuk nanam porang, kita ada buat video tuh. Itu ada video di YouTube kita, budidaya porang. Nice. Nah, itu ada beberapa video, mulai dari menyiapkan lahan, waktu nanam, waktu tumbuh, kemudian sampai panen. Siap nampung. Pak Paidi siap nampung berapa tuh? Kemudian Ahan juga siap nampung berapa tuh? Contohnya yang kita kemarin, yang ini kan cuma 1.200 yang kita terlihat ini. Jadi begitu dia ada anak buah Pak Ahan ke sini, dia gali satu, yang dia gali itu ada satu yang 1 kilo, ada yang 2 kilo. Nah langsung dia nak borong 1.000 batang ini 10 juta. Nah, jadi karena saya baru belajar nanam yang dari kata, nah ini saya tolak dulu. Jadi belum saya terima. Nah ini yang kita gali, itulah yang ini. Ada yang 2 kilo, ada yang 1,5, ada yang 1 kilo, ada yang setengah kilo. Jadi macam-macam variasi karena tanah kita kemarin tuh belum kita olah. Kita tanam seadanya. Kemudian di situ juga kena banyak batu. Nah, kita belajar terus. Nah, belajar terus akhirnya kita angkutlah dedak untuk nambah ini. Dedak kopi. Itu supaya ada tanahnya. Nah, karena yang kita tanam bulan 10, yang kita buat di kilpedengan, itu rata-rata 1,5. Dalam waktu 7 bulan itu 1,5. Nah, sementara yang kita tanam sebelumnya, ada yang setengah kilo, ada yang tidak sampai karena tanah. Nah ini kalau misalnya nanti memang ada program, kami sangat setuju. Kami juga dari awalnya kami berharap supaya kita masyarakat Bengkulu nih ikut nanam porang. Karena kita pelajari terus di Jawa itu kalau kita nanam kata yang 300 sampai 400 biji per kilo, itu satu musimnya cuma 2 on 3 on. Di Jawa dia juga sudah pakai pupuk kandang. Kita di sini kita coba belum pakai pupuk kandang, yang 300 biji per kilo tembusnya 1 kilo, 1 kilo 1,5. Berarti kalau dibandingkan dengan tanah di Jawa dengan tanah kita, tanah Bengkulu ini masih murni, masih. Jadi tahun kemarin kita sudah belajar terus tentang nanam katanya. Nah rencana kita tahun ini kita nak ambil perbandingan, sengaja kita nanam. Jadi kalau satu musim umbi yang 2 kilo itu tembusnya berapa kilo, yang setengah kilo tembusnya berapa kilo. Jadi perbandingan umbinya. Sementara katanya udah kita tanam di Kampung Bogor. Sudah kita siapkan lahan di situ, kalau memang dapat juga situ. Ini bedengan sudah kita buat, tinggal kita masang mulsa. Nah, karena kemarin kita tidak mulsa, walahan itu berumput. Nah, yo. Jadi untuk tahun ini rencana kita pakai mulsa. Jadi untuk katanya itu kita tanam di Kampung Bogor, kemudian ada kita siapkan di Kutorjo, satu sampingan dua, biar orang cepat-cepat nengok, biar dekat pasar. Yang di sini kita kembangkan
programnya. Nah, kalaupun nanti misalnya ada program ini, kalau sekedar berbagi pengalaman, kami siap membantu yang sebisa kami berdasarkan pengalaman yang kami laksanakan. Ya, nah ini kita buang, tapi dia pasti jadi kalau mahannya di panas, jadi kalau panas memang dia cepat. Ubinya itu harus rajin ditimbun Sebenarnya sebelum dipanen. Ini kan ada 2 treatment kan, ini kan bisa tumbuh lagi. Kalau di Jawa itu kan ini kan belum dipanen semua, dibiarkan lagi tumbuh baru mupus katanya. jadi kalau kita waktu pertemuan kami kemarin, sebenarnya porang ini tidak harus dipanen satu musim. Yo. Jadi porang ini bisa dipanen kapan kita perlu. Misalnya 7 bulan pertama dia sudah mati galo, kira-kira kita belum perlu, biarlah Tumbuh lagi. nah kalau dia tumbuh lagi lebih besar. Kira-kira begitu kita butuh, langsung kita Mupus ya. Mupus ubi. Ada kawan kita untuk panen, kalau dia di dalam tanah tidak busuk. Asal dengan kena sinar matahari. Nah, dia lemahnya kalau sudah diangkat. Kalau diangkat kena panas. Kalau tidak kena panas, tidak. Jadi porang ini tidak mesti satu musim untuk kita panen. Bisa 2 musim, bisa 3 musim, tergantung kita sudah perlu atau belum. Jadi waktu panen ya Pak ya, ini kan ada yang masih ada yang berdaun apa daun itu tumbuh daun mati semua daunnya Pak. Sudah yang bagusnya panennya ini 1 bulan setelah dia mati. Jadi kalau dia begitu mati, ini masih banyak yang akarnya, ini masih banyak. Tapi kalau satu sudah 1 bulan, ini habis. Ini yang agak baru dipanen, masih penuh akar. Tapi kalau sudah 1 bulan, akarnya sudah tidak ada lagi. Kalau menurut dari buku petunjuk itu, glukomanannya sudah full. Berarti umbi sudah tua. Jadi kalau di bawah 1 bulan itu glukomanannya masih rendah. Kemudian masalah pupuk eco farming tadi Pak ya. Jadi itu 1 kali musim itu berapa kali aplikasi? Ini eco farming ini pertama sebelum itu tanam kita semprot tanahnya. Sudah itu dia mulai tumbuh, kita semprot lagi jarak 10 hari selama 1 bulan itu. Jadi gampang ini ya, kalau 10 ya. 10 hari. Per botol Satu itu eco farming itu harganya 250 untuk 1 liter. Jadi eco farming ini kita campur dengan air kelapa 1 liter. air kaji juga. Tidak air kelapa. Yang terakhir Tidak, cuma air kelapa. Air kelapa yang tua. Jadi eco warna merah farming nggak? tidak, cuma itu aja. Jadi eco farming ini bentuknya seperti apa? Jamu. Ya. Nah, jadi 1 kilo itu kita campurkan air kelapa 1 liter. Nah, kita pakai untuk 1 itu 20 mili. 200 mili. Satu itu 100 jadi 200 mili. Berarti untuk 1 liter itu bisa 10 teh. Harganya memang agak tinggi, 10 1 kilo. Nah, kemarin kita kirim dari Jawa itu 1 paket itu harganya 2.100.000. Ini dari promosinya.
sudah jelas tadi. Dan juga untuk strategi pasar kan ini porang dia tidak mesti harus panen saat itu, dia bisa nunggu beberapa musim, artinya dia juga bisa menunggu prospek pasar sebenarnya ini ya. Kalau harga pasar belum cocok, belum mumpuni, belum sesuai dengan petani, kita berharap kalau kedepannya bakal naik, orang bisa tidak langsung panen, artinya bisa kita pelihara lagi dan dia tidak akan rusak, malah akan tambah berat, tonasenya akan tambah naik ya. Mungkin itu aja Pak, terima kasih Pak Herman sebelumnya atas kesediaannya kami kunjungi, dan juga kami mohon maaf nih telah merepotkan Bapak di sini. Kami juga bersyukur dapat ilmu dari Bapak nih. Jadi mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan ke Bapak, dan kami juga berharap nanti ke depan Bapak bisa jadi mitra kami Pak. Ya, bisa jadi mitra kami. Seandainya ini memang program berjalan, kami mungkin tempat bertanya ke Bapak, mungkin Bapak bisa tempat sumber untuk sosialisasi nantinya. Karena ini program tidak mungkin semata-mata berjalan, tetap ada tahapan sosialisasi dulu, pengenalan. Mungkin ini ada satu harapan kami ya, kalau memang dulu di orang ini termasuk program pemerintah, apa salahnya mengikuti program yang di Bangka-Belitung. Jadi pemerintah menyiapkan setiap kali dikasih kurs untuk modal untuk ke Bangka-Belitung. Jadi sudah siapkan kurs untuk petani porang. Jadi kalau di situ Pak, nah apa salahnya kalau diubah kan, kalau misalnya petani ini kan 1.000 hektar banyak ya, 1.000 hektar, kalau 1 hektar berarti 1.000 orang. Nah ini ada satu peluang lagi, petani ini kasih modal, kasih pinjaman kurs seperti di Bangka-Belitung seperti itu, jadi sepadu. Terima kasih sudah sampai jumpa juga sebagian kami siap bantu juga kalau memang ini program. Jadi itu kalau masalah pendanaan, mudah-mudahan tadi harapan saya tadi dan harapan kita semua dengan adanya program diwujudkan, infrastrukturnya juga dilengkapi, termasuk mungkin pembiayaannya. Jadi sebelumnya saya di sini selaku mengkoordinir teman-teman, saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun, saya sendiri bila tidak saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.